Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fil ayatil ukhra, innal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita ungkapkan bahwasanya segala karunia yang telah Allah limpahkan dalam kehidupan kita, jalan garisan takdir yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan kita, sebagai bukti bahwasanya Allah ketika telah menciptakan kita tidak membiarkan kita begitu saja. Bukti cintanya Allah kepada kita salah satunya adalah dana Allah memberikan cara bagaimana kita untuk menjalani kehidupan ini. Allah bukan hanya melepaskan kita ketika Allah telah menciptakannya, namun Allah berikan tata cara, berikan jalan, berikan aturan yang sangat sempurna dan mulia agar hidup kita tidak terombang-ambing. Bahkan ketika kita dapat mengikuti hidayah berupa petunjuk Allah Subhanahu wa taala, penjelasan-penjelasan Allah yang ada dalam Al-Qur'an, begitupun yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, ketika kita mengambilnya dengan benar, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka mereka ketika menjalani kehidupannya dengan mengikuti Allah dan Rasulnya tidak akan ada rasa sedih, tidak akan merasa gelisah, dan tidak akan merasa takut dijauhkan dari hal-hal yang merisaukan dalam kehidupannya. Para jamaah sekalian, rasa-rasanya kita sedikit miris melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya kaum muslimin sedang diteror dengan sesuatu hal yang mungkin saja bisa disikapinya tidak bijak dan tidak apik. Ketika kita mendengar bahwasanya sebelumnya ada ulama yang ditusuk, itu masih jauh di Bandar Lampung, ya Kang ya. Sekarang sudah mulai mendekat, ternyata diteror lagi umat Islam kita ini jamaah dengan apa? Dengan peristiwa yang terjadi di daerah Bandung, daerah Dago. Saya tahu juga dari grup ini, Taman Mutiara. Ada seorang yang mengaku-ngaku gila, wallahu a'lam ya. Saya teh nu gelo, saya teh nu gelo gitu ya. Dan membabi buta, menghancurkan peralatan-peralatan yang ada di masjid, fasilitas-fasilitasnya, dan juga ngabeberik istilah nama sahawae nu aya di masjid. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa ditangkap. Seorang pemudanya bisa seperti itu. Nah, yang menjadi hal yang harus disikapi dengan bijak adalah jangan sampai terjadinya peristiwa yang seperti itu, pertama, menjadikan kita takut untuk datang ke masjid. Jadi sararieun ke masjid teh karareueung gitu ya. Apalagi di lingkungan-lingkungan yang kita rasa dan kita pertimbangkan lingkungan itu adalah lingkungan yang aman ya. Masjidna aman insyaallah, rame wargana ge, banyaklah orang-orang, kalau misalkan ada apapun pasti bisa teratasi. Jangan sampai ada ungkapan tuh da kapungkur ge Umar bin Khattab sahebat-hebatna Umar dibunuhnya ketika sedang sholat subuh misalkan ya. Tuh tingali Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau pun meninggalnya ketika
keluar dari rumah hendak pergi ke masjid. Jadi seakan-akan menakut-nakuti umat untuk tidak datang ke masjid. Nah, itu adalah satu hal yang ditakutkan. Namun insya Allah dengan ketauhidan yang kuat dan juga dengan pertimbangan keamanan, insya Allah harusnya itu bisa selesai masalah itu. Para jamaah sekalian, kita masuk pembahasan kita pada malam kali ini mengenai kajian tauhid, khususnya tema kita pada malam ini mengenai syirik. Kemarin sudah diulas untuk pendahuluan mengenai syirik, dan juga ini ada ungkapan yang sangat bagus dari seorang sahabat yang mulia bernama Hudzaifah Al-Yamani. Beliau itu mengatakan kepada para sahabat yang lain, kepada teman-temannya, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan manusia, keadaan para sahabat, mereka itu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bertanya, sering bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, anil khair, mengenai kebaikan. Wa kuntu, tapi keadaan diriku berbeda. Kata Hudzaifah, as'aluhu anis syarri. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengenai hal yang membahayakan dan hal yang buruk, asyar. Mukhafatun an yudrikani. Karena aku takut hal buruk itu akan menimpa diriku. Nah, ini adalah ungkapan dari sahabat Hudzaifah Al-Yamani. Beliau itu mengomentari banyak orang yang bertanya kepada Rasul mengenai amalan-amalan yang baik. Tapi sedikit yang bertanya mengenai apa sih yang bahaya, apa sih yang salah, apa sih yang buruk, yang sehingga amalan tersebut tidak datang dan juga tidak menghinggapi kehidupan kita. Saya rada di emutan perkataan ini, luar biasa. Jamaah sekalian, kalau kita misalkan ya, saya ibaratkan kalau anak-anak muda saya sering sebutkan, misalkan kalian sedang bermain game, ya. Namanya game, Pak. Misalkan sebutlah game Super Mario ya, yang gampang ya. Nah, ketika game itu dimulai, nah, ketika ada koin-koin yang bertebaran ya di atas biasanya atau yang tersembunyi, itu terlewati oleh kita atau kita tidak mendapatkan koin tersebut, gamenya masih hurung, masih jalan. Tapi ketika ada musuh yang mendekat, Pak Anto kita dengan musuh misalkan ya, langsung mati. Ketika kita tidak loncat ya ke tempat yang lebih tinggi di gamenya misalkan ya, udah gitu terkena tembakan oleh musuh, game over. Tapi ketika melewati hal-hal yang koin-koin yang tadi itu tidak membuat masalah, gamenya tetap berjalan. Sama dengan masalah-masalah ini. Mungkin ketika seseorang itu tidak melakukan amal-amalan yang baik, contoh misalkan sholat sunnah katinggale, itu tidak membuat sesuatu masalah menjadi besar walaupun ada kerugian di dalamnya, sudah jelas. Namun ketika ada orang tidak tahu bahwasanya syirik yang dilakukannya adalah syirik dan dia melakukan hal itu yang fatal. Itu yang fatal. Contoh seperti ini. Misalkan saya pulang ke rumah, kata Pak Edi, Kang, tongalangkung kapal hidinya. Tongalangkung kapal hidinya misalkan ya. Tapi Pak Edi nggak ngomong palihidinya teh palihidinya nu mana. Jalan teh banyak ya. Awas tong kapal hidinya, palihidinya teh nu mana. Harus jelas biar kita tahu yang bahaya itu apa. Makanya ada ungkapan seorang ulama menyatakan, kaifa yattaqi ma la yadri an yattaqi. Bagaimana mungkin seseorang dapat menghindari sesuatu yang tidak dia ketahui? Bagaimana dia dapat menghindarinya? Makanya untuk masalah-masalah yang bahaya, sesuatu yang besar itu harus jelas dikasih tahu biar orang bisa menghindari. Tong deket-deket si eta, awas kadek, si eta teh saha. Kudu jelas gitu. Makanya harus diketahui. Bayangkan saja dalam masalah duniawi, contoh ketika saya membeli handphone, ya, handphone sekarang mah sudah canggih, ada yang ori, ada yang KW, ya misalkan semua barang pun sekarang sudah menjadi hal yang lumrah seperti itu. Ketika seseorang hanya tahu yang ori saja tanpa tahu yang KW, bisa jadi suatu saat dia salah beli,
Belinya malah yang KW karena nggak tahu ciri-ciri yang KW. Tapi ketika ada seseorang dia mempelajari dan juga membedakan, misalkan sepatu teh oh ieu teh nu KW teh kieu, lemna teh kieu, solna teh kieu, warna ge beda jeung nu asli. Dia itu akan semakin kokoh, semakin kuat, semakin yakin mengenai hal yang asli. Begitupun dengan tauhid. Tauhid, ketika kita pelajari tauhid kita akan semakin kokoh ketika kita mempelajari tentang syirik. Jadi kita bisa lebih yakin mengenai ketauhidan ketika kita tahu yang salah. Yang hak bisa kita yakini dengan sempurna ketika kita tahu yang batil. Seperti itu. Itu mengenai ungkapan dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman. Nah, ini pun harus menjadi salah satu tadzkirah bagi kita. Jadi kita harus ketahui tentang syirik-syirik ini. Takut nanti malah kita melakukan hal syirik karena lalai tidak mempelajarinya. Para jamaah sekalian, nah kita masuk sekarang mengenai syirik menurut bahasa dan juga istilah. Asyirku, menurut yang dituliskan oleh Mu'jam di kitab Mu'jam Muqayyisil Lughah, arti dari syirik itu jamaah sekalian adalah dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang ikut serta, dalam arti ada keikutsertaan. Dan yang kedua maknanya adalah lawan dari sendiri. Ini yang diartikan dari syirik. Jadi syirik itu bermakna sesuatu yang diikutsertakan dan lawan dari sesuatu yang sendiri. Maka dalam bahasa Indonesia biasa kita dengar arti syirik itu adalah mempersekutukan. Maka dari itu Imam As-San'ani menyebutkan syirik menurut lughah itu ittikhadun niddi, mengambil tandingan ma'allah, bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, arti dari syirik itu adalah mempersekutukan. Jadi tidak menganggap bahwasanya dia berdiri sendiri. Kalau kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwasanya Allah itu memiliki sekutu, Allah itu memiliki teman, Allah itu memiliki zat yang lain atau makhluknya yang menciptakan alam semesta. Mengikutsertakan terhadap hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Meyakini bahwasanya Allah yang memberikan rizki, tapi ada yang memberikan rizki selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti syirik menurut bahasa. Ditambahkan Imam As-San'ani memberikan catatan bahwasanya yang namanya syirik itu, dia itu iman kepada Allah. Imannya kepada Allah jelas, ibadah juga jelas kepada Allah. Tapi di samping dia memiliki keimanan dan juga beribadah kepada Allah, dia pun beriman dan beribadah kepada selain Allah. Maka dari itu, orang-orang Nasrani itu mereka masuk ke dalam kategori musyrik, orang-orang yang berlaku syirik. Karena di samping mereka meyakini bahwasanya Tuhannya itu adalah Allah, tapi meyakini pula Nabi Isa itu memiliki peran. Ada yang ini berselisih paham di antara pemahaman-pemahaman mereka juga. Ada yang menjadikan bahwasanya Nabi Isa itu ya satu dari yang tiga, Allah kene. Ada yang menyebutkan Nabi Isa itu adalah putranya Allah. Nah, itu adalah anggapan-anggapan mereka dan saya kurang tahu juga mengenai hal yang masuk ke dalamnya. Namun yang jelas, para ulama kita menyebutkan bahwasanya orang-orang Nasrani mereka bertindak syirik. Ada keimanan kepada Allah, namun beriman juga kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Imam As-San'ani menambahkan bahwa kaum musyrikin Quraisy, orang-orang Quraisy, itu mereka memiliki keimanan yang kuat kepada Allah. Mereka berdoa juga kepada Allah.
Tapi sayang, dari ibadah yang mereka lakukan itu tidak sesuai. Dia ibadah juga sama yang lain, dia percaya juga sama hal-hal yang lain. Maka mereka itu disebut orang-orang musyrik gitu. Kalau kita baca sejarah, Pak, sejarah-sejarah mengenai kisah-kisah orang-orang jahiliyah, itu sebetulnya jahiliyah di situ mereka itu bukan tidak bisa memilih Tuhan, mereka itu sudah memilih Allah sebagai Tuhan mereka. Bahkan dalam Al-Quran pun dinyatakan la yaqulunallah. Orang-orang musyrikin Quraisy ini, mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan kamu, mereka dengan tegas, sungguh yang menciptakan saya itu adalah Allah. Bahkan dalam kitab-kitab sejarah banyak orang-orang musyrikin Quraisy yang menyatakan wallahi, wallahi, demi Allah itu banyak. Dan juga nama-nama anak-anak mereka dinamai dengan Abdullah banyak. Yakin imannya, Pak. Ditambah lagi orang-orang Quraisy ini sebagai kunci dari orang-orang yang melaksanakan ritual umrah dan juga haji. Mereka itu kunci untuk memberikan fasilitas dalam mengerjakan ibadahnya. Mempersiapkan air minum, mempersiapkan fasilitas yang lainnya, itu adalah orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka juga mengagungkan Ka'bah, cuman sayang di Ka'bahnya dipasangi berhala-berhala dan juga sesembahan. Sampai-sampai dituliskan ada berapa ya? Ada 360-an kurang lebih patung-patung yang berdiri di dalam dan juga di sekeliling Ka'bah. Iya, seperti itu jemaah sekalian. Ditambah Abu Jahal, ini kisahnya menarik juga. Abu Jahal ketika hendak pergi untuk berperang dalam perang Badar, Abu Jahal ini berdoa. Berdoanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali doanya dengan Allahumma ya Allah. Siapakah di antara kami yang lebih apa istilahnya ya? Yang lebih menghancurkan terhadap putusnya silaturahim di antara kami. Dan dia Muhammad adalah orang yang membawa ajaran malam na'rif qablahu, ajaran yang tidak kami ketahui sebelumnya. Maka hancurkanlah dia, ya Allah. Itu adalah doa dari Abu Lahab. Abu Lahab ini kesal, sangat kesal dan juga menyudutkan terhadap Nabi Muhammad SAW yang menjadikan dia berpikir biang kerok dari hancurnya keutuhan kabilah-kabilah yang ada di Makkah khususnya. Kaum Quraisy ini dihancurkan dan tercerai-berai silaturahimnya itu oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dia mengawali dengan siapakah yang lebih menghancurkan dan memutuskan tali silaturahim di antara kami. Nah, hingga akhirnya Allah kabulkan doanya sehingga Abu Jahal terbunuh dalam perang Badar. Dia yang meminta sendiri kepada Allah. Nah, itu adalah doanya Abu Jahal. Nah, jadi mereka itu sebetulnya beriman kepada Allah, namun dalam beribadah disitulah yang salahnya. Nah, para jamaah sekalian, kita lanjutkan mengenai arti syirik menurut istilahnya. Saya bagi menjadi tiga kelompok arti, karena sangat banyak sekali ulama-ulama kita yang mengartikan mengenai syirik. Yang pertama, asyirku sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul SAW ketika ditanya oleh para sahabatnya. Maka Rasul SAW menyebutkan, antaj'ala lillahi niddan. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan. Dan ditambahkan oleh Rasul, wallahu khalaqaka. Padahal Allah yang telah menciptakan engkau. Jadi ketika ada seseorang menjadikan selain dari Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan yang dipersamakan dengan Allah, maka dia telah melakukan syirik.
Sampai-sampai saking hati-hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam masalah akidah ini, mengenai syirik ini, pernah satu saat ada seorang sahabat yang dengan rasa gembiranya, dengan rasa senangnya itu mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atas apa? Atas ketenangan yang dia dapatkan, atas kemuliaan hidup yang dia dapatkan setelah dia masuk Islam. Dia nyebut kepada Allah, mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Apa artinya? Dengan kehendak Allah dan juga kehendakmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari ungkapan itu saja Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung tidak merasa nyaman dengan ucapan seorang sahabat ini. Dia langsung mengatakan kepada sahabat tersebut yang menyebutkan hal itu, "Ataj'aluni niddan lillahi ta'ala?" Apakah engkau itu ingin menjadikan tandingan Allah, menjadikan diriku sebagai tandingan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena menyandingkan dari Masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan juga kehendakmu. Maka dari itu Rasulullah SAW menyebutkan jangan ngomong kayak gitu. Diganti dengan apa? Masya Allahu wahdah. Dengan kehendak Allah sajalah semua ini terjadi. Atau di dalam riwayat yang lain, Masya Allahu wa ma fa'ala. Dengan atas kehendakmu dan juga apa yang engkau telah perbuat ya Allah. Nah, itu adalah hal yang prinsip dalam Islam. Jadi masalah akidah ini sesuatu yang sangat sensitif. Hati-hati seperti itu. Itu adalah penjelasan dari Rasulullah SAW. Dan yang kedua, ulama kita pun ada yang menyebutkan bahasanya yang namanya syirik itu sarfu syai'in, nah, minal ibadati li ghairillahi. Sarfu syai'i, nah, memalingkan terhadap sesuatu. Minal ibadah, dari peribadahan, li ghairillahi, terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Ini arti yang kedua. Ketika ada seseorang yang dia itu memalingkan peribadahannya kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun telah syirik. Ini yang telah saya ungkapkan pertemuan yang pertama. Ketika misalkan kita memalingkan yang harusnya ibadah itu meminta hanya kepada Allah, karena kita merasa, oh ini ada tempat yang dikeramatkan, ada gunung yang dimuliakan, ada pepohonan yang dianggap sakti. Nah, maka kita meminta-minta kepada pohon tersebut. Nah, inilah yang dimasukkan ke dalam syirik. Ziarah kubur itu adalah sesuatu yang dibolehkan, bahkan itu dianjurkan, karena sebelumnya Rasulullah SAW ketika masa awal Islam itu ada pernah melarang untuk umatnya atau sahabatnya untuk berziarah kubur, karena dalam rangka untuk memantapkan hati mereka dulu, memasukkan tauhid, nilai-nilai keimanan dan juga keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rasa khawatir ketika di awal-awal Islam ada, kan ini masalah jalmi anu masih sok sembah ka berhala teh seueur keneh. Nah, jadi ziarah pun ada orang-orang yang menyembah kepada kuburan-kuburan zaman dulu. Makanya sahabat itu dilarang dulu, karena untuk menggembleng keimanannya. Dan setelah itu beberapa tahun kemudian Rasul SAW membolehkan kepada sahabatnya untuk berziarah kubur, karena yakin bahwasanya akidahnya sudah tertanam dengan baik. Dan setelah itu bahkan Rasul SAW menganjurkan kepada para sahabatnya untuk ziarah kubur, untuk tazkiratul maut, ya, mengingat akan kematian, dan itu diperbolehkan. Ziarah kubur itu sesuatu yang dianjurkan untuk mengingat diri kita bahwasanya kita tidak abadi, fana, hidup di dunia ini. Yang tidak boleh itu meminta-minta kepada yang telah mati di kuburan. Nah, itu yang tidak boleh. Maka dari itu kalau misalkan ada di antara saudara-saudara kita, orang yang kita kenal, senang untuk ziarah kubur, ya tidak apa-apa. Selama niatnya lurus, mendoakan mereka,
sebagai rasa syukur bahwasanya misalkan seperti di kita Wali Songo, dengan jasa-jasa mereka itu Islam tersebar di seantero Indonesia ini misalkan ya. Kita menziarahinya, membaca mengenai riwayatnya, itu tidak apa-apa asalkan tidak sampai meminta kepada kuburnya itu. Jadi ini jangan sampai memalingkan ibadah kita selain dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, arti syirik yang lebih spesifik lagi, dan ini banyak diungkapkan oleh para ulama. Syirik itu adalah taswiyatul makhluk, mempersamakan makhluk ma'al khaliq, terhadap khaliq. Khaliq di sini adalah Allah. Nah, ini yang digaris bawahi. Fima min khasaisil khaliq, terhadap hal yang menjadi kekhususan Khalik. Khalik di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud khasaisil Khalik itu kembali kepada arti tauhid itu sendiri dengan macam-macamnya. Pertama dalam rububiyah, kedua dalam uluhiyah, dan juga al-asma was sifat. Nah, para jemaah sekalian, ini arti yang lebih merinci lagi mengenai arti dari syirik. Jadi, syirik itu adalah ketika seseorang mempersamakan makhluk apapun itu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang nampak, yang zahir atau yang gaib, ma'al khaliq, dipersamakan dengan penciptanya sendiri, dengan Allah Subhanahu wa taala, fima huwa min khasaisil khaliq, terhadap perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi penciptanya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, maksud perkara yang khusus bagi Allah itu, contohnya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, yang mengatur sebagai pengurus alam semesta. Ketika ada seseorang yang mempersamakan makhluk Allah, dia itu bisa juga mengatur kehidupan ini, padahal dia makhluk, maka dia sudah jatuh terhadap tindakan syirik. Ketika ada orang yang meyakini bahwasanya makhluk apapun itu, contoh batu, si batu iya lamun ku urang pakai misalkannya, ini akan dapat memberikan manfaat, menjauhkan mudarat dan suatu hal yang jelek. Itu adalah hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, rububiyahnya Allah. Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan mudarat kepada seseorang. Allah akan memberikan kerajaan, memberikan kekuasaan kepada yang Dia kehendaki, atau menjungkalkan kekuasaan itu dengan apa yang Dia kehendaki. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyandangkan kekhususan Allah tersebut dengan makhluknya, maka itu akan terjatuh dalam tindakan syirik. Ruat laut, nadran kalau di daerah pesisir. Ada yang berdalih, jamaah sekalian, ini tuh tradisi. Ruat laut ini adalah tradisi dari zaman dulu, katanya gitu. Bahkan dia berkata bahwasanya ini pun tidak dilarang secara langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak ada larangannya. Coba lihat di Quran, apakah ngasih sesajen kada demit aya langsung di Quran tekenging. Ada langsung dalam hadis enggak boleh? Enggak ada. Mereka nyebut kayak gitu. Kalau kita teliti dengan apa yang dia sebutkan bahwasanya secara letterlek gitunya, memang dalam nas Al-Quran dan juga hadis itu tidak terdapat larangan secara spesifik
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ngasih sesajen ka Nyi Roro Kidul teu aya dan kitu mah. Tapi secara asas ketauhidan itu sudah sangat jelas. Bahwasanya kita lihat saja para pelaku pengirim sesajen ke Dedemit, ngirim sesajen ke Nyi Roro Kidul misalkannya, di Kidul teh mah di Pakidulan, ngirim sesajen makanan, minuman sampai yang hewan yang disembelih segala macam digolosorkeun ka laut, diguluyurkeun ka laut. Mereka itu yang melakukan hal itu memiliki harapan dan juga keinginan. Apa harapan dan keinginannya? Hoyong hasil lautnya jadi banyak. Ketika melaut dimudahkan. Bahkan ketika di laut itu tidak dihadang oleh gelombang-gelombang pasang dan besar. Terakhir ambehan temurkan tengamuk eta Nyi Roro Kidul sangkan teu tsunami. Mereka itu beranggapan dan memiliki cita-cita keinginan seperti itu, dan itu adalah hal yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu sangat bertentangan dengan tauhid dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah sekalian. Yang kedua, kehususan Allah dalam uluhiyah, dalam beribadahnya. Ada di antara kita jamaah sekalian, diceritakan, saya dapat obrolan dari Ustadz saja ini mah. Beliau itu bercerita, saya pernah naik kapal, pesawat bukan kapal, pesawat. Ketika di ketinggian berapa, ternyata si pesawat ini melewati awan-awan yang ada pada ketinggian-ketinggian tertentu, dan si kabin pesawat itu bergetar-getar. Kabin pesawat ini bergetar gitu. Nah, setelah kabin pesawat ini bergetar-getar, orang tuh yang tadinya tidur pada panik semuanya, bangun semuanya. Dan di antara ada orang-orang yang panik, yang bangun ini, saking takutnya dia bernazar, berjanji. Berjanjinya salah, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjanjinya kepada nyata dewa-dewa angkasa segala macam. Dia nyebut, ya nu boga di dieu, nu boga wilayah dieu, selamatkeun urang ayeuna, selamatkeun. Kayak lamun urang geus nincak di bandara, ku urang rek dikiriman naon. Sampai seperti itu. Itu adalah hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan peribadahan, dan juga nazar itu hanya untuk dikhususkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan yang lainnya. Bahkan ada juga orang yang mungkin ketika ditimpa sesuatu hal yang menakutkan, misalkan tiba-tiba ada gempa, langsung ya Allah selamatkan saya, lamun saya selamat, kayak yakin saya akan sholat dengan tepat waktu, kalau saya selamat saya akan berikan setengah dari harta kekayaan yang saya miliki. Ku Allah diselamatkan, hilap weh. Sering kan di kita misalkan ayah hujan lebat naon, Allahu Akbar dengan azan, Allahu Akbar. Nalika waktu sholat nama teu araya. Ingat Allah nalika diberikan cobaan saja. Nah, ini terjadi gitu ya. Dan syirik itu ketika dia bernazar dan juga memberikan sesuatu itu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali mengenai arti syirik dalam kehususan yang Allah miliki, dan itu harus jauhi oleh kita. Para jamaah sekalian, ini sebagai pengantar juga, insyaallah. Di kitab tauhid yang kita baca, dimanapun dan judul apapun, siapapun yang menulisnya, dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti kita akan dapati bahwasanya yang namanya syirik itu dibagi menjadi dua. Ya, Kang ya. Ada syirik asghar dan juga syirik akbar. Dan yang tadi saya jelaskan di awal itu adalah mengenai syirik akbar. Nah, itu mengenai ibadah-ibadah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun syirik asghar ini sebetulnya diceritakan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
mengenai masalah riya. Saya akan bacakan hadisnya mengenai ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan kepada para sahabatnya dengan ungkapan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku sangat takut terhadap sesuatu yang akan menimpa kalian semua, dan ini adalah ketakutan yang paling aku takuti dari ketakutan-ketakutan yang ada. Sampai seperti itu ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Asyirkul asghar adalah syirik asghar, syirik kecil kalau diartikan ya. Pada saat itu para sahabat itu bertanya-tanya, fasuila anhu, maka ditanyakanlah apa sih maksud dari syirik asghar itu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ar-riya'u adalah riya. Riya itu apa jamaah sekalian? Saya dapatkan dalam kitab tauhid, di mulakhas kitab tauhid itu disebutkan ar-riya'u idharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha yahmadunahu 'alaiha. Ada dua hal. Yang pertama, seseorang melakukan ibadah itu, dipertontonkan ibadah itu liqasdi ru'yatin nas. Pertama, dengan maksud untuk dilihat oleh manusia. Ingin dilihat oleh manusia. Yang keduanya adalah yahmadunahu 'alaiha, dan berharap setelah ditampakkannya itu orang-orang itu akan memuji terhadap tindakannya tersebut. Itu disebut dengan syirik asghar. Secara logika kita dapat fikirkan dan kita dapat fahami, orang yang dia melakukan sesuatu ingin dilihat, ingin mendapatkan pujian, berarti belum sepenuhnya ibadah itu diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah sudah lillahi taala, tidak ada harapan dan juga keinginan untuk dilihat oleh manusia. Ada dan tidaknya manusia bukan salah satu alasan untuk dirinya melakukan tindakan atau menahan tindakan. Semuanya untuk lillahi taala. Itu adalah sesuatu hal yang paling ditakuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, syirik asghar pun itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, dan ini diakui oleh para ulama. Jadi syirik itu ada yang menyebutkan dibagi menjadi asghar dan akbar, ada juga yang sebutkan syirik khafi dan juga jali. Seperti itu. Nanti kita akan bahas di kelanjutannya insyaallah. Dan ada beberapa catatan-catatan periwayatan dan juga mengenai ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai syirik ini. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang sehingga kita dapat terus thalabul ilmi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang dimengerti, bisa langsung nanti kita diskusikan saja di luar forum ini. Insyaallah waktu kita banyak. Insyaallah waktu saya pun di sini banyak leluasa. Jadi kalau mau ngobrol atau apa, insyaallah kita akan coba obrolkan. Kita tutup pengajian kita dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.